Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ardiansyah Maulana dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian tentang an analysis of conflict. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari overview dulu, di mana untuk memahami kepentingan manajemen dalam laporan keuangan perlu mempertimbangkan beberapa model dari game teori. Nah, game teori itu memodelkan dan memprediksikan akibat dari konflik antara individu dan rasional. Jadi, ekonomi consequence itu ditandai dengan konflik. Perlu mempertimbangkan juga dengan agensi teori karena versi game teori memodelkan pengontrakkan antara dua atau lebih pihak. Jadi dua kontrak penting tergantung pada laba bersih adalah kontrak antara hubungan kerja dan kontrak hutang. Lalu dua peran akuntansi berbeda. Yang pertama itu adalah memberi basis pada pengkontrakan, dan yang kedua adalah menyediakan informasi yang berguna pada investor. Peran akuntansi untuk basis pengkontrakan dari game teori memahamkan bagaimana efisiensi pasar modal tidak harus inkonsisten dengan economic consequence. Selanjutnya ada understanding game theory. Jadi akibat asimetri informasi antara lain adalah penyimpangan perilaku. Jika satu pihak dapat mengamati tindakan pihak lain dalam transaksi, akuntansi berperan mengurangi asimetri informasi. Nah, game teori adalah teori permainan ekonomi. Jadi, ekonomi theory of games, yaitu disingkat game teori, mendasari isu-isu dalam teori akuntansi keuangan. Jadi, memodalkan interaksi dua atau lebih pemain. Interaksi sering terjadi dalam keadaan ketidakpastian dan asimetri informasi. Menggunakan asumsi dasar, yaitu setiap pemain memaksimumkan utilitas harapannya. Lebih kompleks daripada teori keputusan dan teori investasi. Adapun banyak tipe game. Jadi satu dasar untuk mengklasifikasikan game tersebut adalah kooperatif dan non-kooperatif. Nah, untuk kooperatifnya sendiri, setiap pihak dapat masuk ke dalam persetujuan berikat. Contohnya itu seperti kartel. Dan untuk non-kooperatif itu, jika persetujuan tidak mungkin diberdayakan atas setiap anggota, itu contohnya seperti oligopolistik. Materi selanjutnya, non-kooperatif game model of manager investor conflict, di mana yang pertama itu ada single period game. Jadi konflik antara konstituen pemakai laporan keuangan dapat dimodelkan sebagai suatu game. Selama kebutuhan keputusan dari konstituen berbeda, mungkin tidak tumpang tindih. Jadi game teori menyediakan kerangka kerja formal bagi studi situasi konflik antara konstituen dan memprediksi keputusan yang akan dibuat pihak yang berkonflik. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan yang relevan dan reliable untuk menilai harapan dan risiko investasinya. Manajer juga memilih menghapus utang tertentu dari neraca agar memudahkan meraih utang dengan memudahkan kontrak dengan kreditor. Game non-kooperatif ini memodelkan situasi yang sulit untuk mempertimbangkan persetujuan berikat antara manajer dan investor yang tentang informasi khusus apa yang bisa disediakan. Nah, equilibrium ini adalah pasangan strategi. Nah, investor dan manajer. Jadi yang merupakan pilihan strategi yang diberikan pemain lain hasil prediksian game. Selanjutnya ada a trust based multi period game. Jadi ingat bahwa jika permainan single period diulang untuk jumlah yang tak terbatas itu dari periode, teorema rakyat menyediakan kondisi di mana solusi kooperasi dapat dicapai.
Jika permainan diulangi pada periode jumlah yang terbatas, strategi pemicu juga dapat mencapai solusi kooperasi jika hukuman yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan jika terjadi penyimpangan. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya ada some models of cooperative game theory. Di sini kita ke introduction-nya dulu. Banyak persetujuan kontrak yang berimplikasi pada akuntansi. Nah, ada dua tipe kontrak dalam persetujuan ini, yaitu hubungan kerja di mana berkaitan antara perusahaan dan manajer puncak atau pemilik dengan agen. Jadi dan peminjam di mana yang berkaitan dengan manajer dan kreditor. Sebenarnya teori keagenan memiliki karakteristik game koperasi dan non koperasi. Mereka adalah non koperasi. Di kedua belah pihak memilih tindakan mereka non kooperatif gitu. Jadi kedua pihak tidak secara spesifik setuju untuk mengambil tindakan tertentu. Bukan tindakan termotivasi oleh kontrak itu sendiri. Namun demikian masing-masing pihak harus berkomitmen untuk kontrak yang membutakan dirinya untuk bermain sesuai aturan. Kita misalkan dengan diasumsikan bahwa manajer dalam kontrak kerja tidak akan pakaian yang dengan total laba perusahaan dan kepala untuk yurisdiksi asing. Jadi komitmen tersebut dapat diberlakukan oleh sistem hukum dengan menggunakan ikatan atau pengaturan escrow dan dengan perilaku etis dan reputasi pihak kontraktor. Selanjutnya, agency theory and employment contract between firm owner and manager. Jadi kita mulai dengan periode pemilik manajer. Contohnya itu kontrak tunggal yang memperkenalkan banyak konsep teori keagenan dan menggambarkan konflik moral hazard mendasar antara pemilik dan juga manajer. Bagian ini juga menggambarkan bagaimana pemilik dapat merancang kontrak kerja untuk mengendalikan moral hazard. Perlu dicatat contoh dalam bahwa penggunaan dua orang yang itu adalah perangkat pemodelan untuk menjaga hal-hal sederhana mungkin. Jadi manajer pemilik merupakan proksi untuk sejumlah besar investor yang sama dan manajer dengan benturan kepentingan. Jadi pada dasarnya itu perusahaan sebagai dua individu yang rasional dengan kepentingan yang saling bertentangan. Lalu ada direct monitoring. Jika pemilik mengamati manajer dalam memilih tindakan terkait dengan biaya, ini akan memecahkan masalah. Sebuah kontrak di mana pemantauan langsung adalah mungkin disebut first base. Itu memberikan pemilik utilitas dicapai maksimal dan memberikan agen utilitas reservasinya. Jadi first base kontrak juga memiliki sifat berbagi risiko yang ingin diperhatikan bahwa kontrak ini juga beruang tidak ada resiko. Lalu ada indirect monitoring bahwa upaya manajer tidak secara langsung diamati. Ada kemungkinan di bawah beberapa kondisi untuk menyalahkan usaha. Terus ada give the manager a share of the profit. Akhirnya sampai alternatif yang paling efisien adalah kontrak pertama terbaik adalah tidak dicapai. Ini adalah untuk pemilik memberikan manajer bagian dari kinerja perusahaan. Namun pemilik segera berlari ke problem. Jadi hasilnya adalah sepenuhnya diamati oleh periode berikutnya. Namun manajer harus dikompensasi pada akhir periode berjalan. Solusi untuk problem itu adalah untuk mendasarkan kompensasi pada ukuran kinerja yang pada beberapa variabel secara bersama-sama dapat diamati yang mencerminkan kinerja manajer dan
ID tersedia pada akhir periode pertama. Laba bersih adalah suatu measure kinerja. Laba bersih juga memberitahu kita sesuatu tentang kinerja manajer, karena banyak usaha muncul dalam laba rugi tahun berjalan. Upaya yang ditujukan untuk biaya kontrol, maintenance, moral karyawan, dan iklan biasanya akan mempengaruhi iklan laba bersih yang sedikit lag. Selanjutnya ke materi Manager Information Advantage. Jadi ada earning management, di mana adanya keuntungan payoff tidak observable oleh manajer hingga periode yang akan datang, di mana ada laba bersih pada periode ini yang observable oleh kedua pihak dipandang sebagai pesan rancu tidak bias tentang keuntungan mendatang. Lalu ketiadaan manajemen laba dapat meningkatkan efisiensi pengontrakan dengan menurunkan keraguan melalui pengukuran yang ditingkatkan. Yang kedua, dari earning management itu ada prediksi positif accounting teori. Manajer sering menyusun laporan keuangan dalam manajemen laba. Jadi di sini itu memungkinkan pemahaman lebih baik tentang peran laba neto sebagai ukuran kinerja. Yang ketiga, berbagai level. Manajer dapat mengambil manfaat informasi berupa yang pertama itu ada informasi prakontrak. Nah, di sini itu informasi yang berguna untuk mengetahui keuntungan di masa yang akan datang. Lalu informasi prakeputusan setelah kontrak tetapi sebelum bertindak. Jadi yang ketiga itu dari yang berbagai level ada informasi pasca keputusan, di mana informasi yang berguna untuk mempelajari laba sebelum dilaporkan. Lalu keempat, cara untuk mengontrol manajemen laba adalah melalui GAAP. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan adalah discussion and summary. Pada ini dibahas mengenai single period agency metode. Nah, model ini mengilustrasikan aspek penting dalam agensi teori. Nah, yang pertama itu ada upaya agent tidak sesuai dengan konteks dari pemilik manajer karena adanya kepemilikan yang terpisah dan kontrol karakteristik dari badan usaha dalam mengembangkan industrial society. Ini adalah contoh dari asimetri informasi yang mengarah pada moral hazard. Nah, lalu yang kedua, sifat kontra yang paling efisien sangat bergantung pada apa yang mereka dapat bersama-sama diamati. Jadi kontra hanya dapat ditulis dari term of performance measure jika prinsipal dan agen dapat dengan mudah mengobservasi. Dan dari yang kedua itu kita juga jika upaya seorang agen dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung, gaji yang tetap adalah paling efisien ketika prinsipal merupakan seorang risk natural. Upaya di sini merupakan ukuran dalam penilaian kerja. Kedua, dari yang kedua itu kecuali perusahaan adalah durasi yang sangat pendek. Tidak mungkin bahwa hasil dari upaya manajer periode saat ini dapat diamati sampai setelah akhir periode berjalan. Lalu yang ketiga dari yang kedua itu, jika upaya dari agen tidak dapat diobservasi tetapi net income dapat, kontrak yang paling efisien mungkin memberikan agen bagian dari laba bersih. Lalu yang terakhir keempat dari yang kedua itu, jika upaya atau payoff dan laba bersih tidak dapat diobservasi, kontrak yang optimal adalah rental kontrak. Lalu yang ketiga, karena agen diasumsikan risk kita ulangi ya. Jadi yang ketiga itu jika atau karena agen diasumsikan risk averse memaksakan risiko kompensasi mengurangi utilitas diharapkan kompensasinya. Jadi ini membutuhkan prinsipal untuk meningkatkan porsi laba bersih sehingga dapat
mempertahankan gitu utilitasnya pemesanan agen. Jadi kontrak terbaik kedua adalah kontrak yang menetapkan paling sedikit resiko. Manajer tetap menjaga utilitas reservasi dan manajer insentif untuk bekerja keras. Yang terakhir, yang keempat adalah ketika laba bersih adalah ukuran kinerja, manajer memiliki keunggulan informasi lebih lanjut atas pemilik. Jadi hal ini karena manajer mengendalikan kebijakan akuntansi, sementara pemilik dapat mengamati hanya nomor laba bersih yang dilaporkan oleh manajer. Ini mengarah pada kemungkinan manajemen laba. Lalu materi selanjutnya, agency teori, yang itu bondholder manager lending contract. Jadi dalam kontrak utang ini kreditor dikenal sebagai prinsipal, sedangkan manajer sebagai agen. Jadi adapun terdapat beberapa masalah moral hazard antara kreditor dan manajer, yaitu menjadi bertentangan dengan kepentingan terbaik kreditor. Kreditor itu rasional yang akan mengantisipasi perilaku manajer tersebut dan memunculkan tingkat bunga yang mereka minta untuk dana yang akan dipinjamkan. Selain itu, manajer memiliki insentif untuk tidak bertindak dalam bentuk yang melawan kepentingan kreditor, di mana masalah ini dapat ditangani dengan menyisipkan perjanjian ke dalam persetujuan utang sehingga manajer setuju untuk membatasi dividen atau peminjaman tambahan sementara yang beredar akibat perusahaannya dapat meminjam pada tingkat bunga yang lebih rendah. Selanjutnya ada summary. Manajer memiliki insentif untuk tidak bertindak dengan cara yang bertentangan kepentingan pemimpin. Jadi ini dapat dilakukan dengan memasukkan persyaratan perjanjian pinjaman di mana manajer setuju untuk membatasi dividen atau peminjaman tambahan saat pinjaman luar biasa. Jadi perusahaan mampu meminjam pada tingkat yang lebih rendah. Bukti bahwa pemberi pinjaman suku bunga rendah sebagai batasan yang utang diperkuat gitu dengan yang dilaporkan oleh Betty Weber dan Yu. Lalu materi selanjutnya ada implication of agency theory for accounting. Jadi is two better than one. Jadi dalam sebuah makalah secara luas direferensikan, Holmstrom 1979 memberikan lanjutan dari agensi model untuk memperhitungkan ukuran yang lebih dari satu kinerja. Holmstrom menunjukkan asalkan ukuran kedua yang dapat diamati dan menyampaikan itu beberapa informasi tentang upaya manajer luar terkandung dalam ukuran pertama. Lalu ada rigidity of contract. Agensi teori mengasumsikan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan kontrak dan mengadili sengketa, sedangkan pihak dalam kontrak bisa saling bersepakatan untuk mengubah ketentuan-ketentuan kontrak untuk menyusul realisasi tak terduga dari keadaan alam. Ini dapat sangat sulit gitu. Jadi perhatikan dulu bahwa secara umum tidak mungkin mengantisipasi segala kemungkinan ketika memasuki kontrak. Kontrak yang tidak mengantisipasi semua realisasi negara mungkin yang disebut tidak lengkap. Materi selanjutnya, reconciliation of efficient securities market theory with economic consequence. Jadi keselarasan ini menjelaskan kenapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi. Meskipun ada implikasi dari teori pasar efisien sekuritas, di bawah teori efisien pasar sekuritas hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas diharapkan menciptakan konsekuensi ekonomi. Lalu argumen berbasis kontrak yang telah saya berikan ini untuk konsekuensi ekonomi yang tidak tergantung itu. Jadi pada pilihan kebijakan akuntansi yang memiliki efek arus kas langsung. Jadi sebetulnya itu adalah
kekakuan yang dihasilkan oleh penandatanganan mengikat kontrak yang tidak lengkap yang menciptakan kekhawatiran manajer dan yang mengarah ke intervensi mereka yang dalam proses penetapan standar. Selanjutnya, conclusion on the analysis of conflict. Jadi teori konflik ini memungkinkan rekonsiliasi pasar sekuritas yang efisien dan konsekuensi ekonomi. Alasan mengapa kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi manajer dan kesejahteraan perusahaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Ketika manajer masuk ke dalam kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman, implikasi serupa untuk manajer kesejahteraan perusahaan terjadi. Yang pertama, implikasi teori keagenan, di mana bahwa laba bersih memiliki peran dalam kinerja memotivasi dan manajer pemantauan. Lalu ada laba bersih bersaing dengan ukuran kinerja lain, seperti harga saham. Jika akuntan dapat meningkatkan ketepatan dan kepekaan yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja yang baik, mereka mungkin mengharapkan untuk melihat peningkatan peran laba bersih yang dalam rencana kompensasi manajer. Lalu yang ketiga, jika mencapai hal ekstrim, kelalaian manajer memungkinkan terjadinya manajemen laba dengan menghasilkan imbalan yang rendah untuk pemilik. Pengeluaran laba manajemen adalah biaya yang tidak efektif. Lalu untuk PSAK yang terkait dengan materi kali ini yang telah saya sampaikan, yaitu ada PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan. Lalu ada PSAK 50, instrumen keuangan penyajian. Ada PSAK 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Ada PSAK 60, instrumen keuangan dan pengungkapan. Ada PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.